what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Perkenalkan, nama saya Angela Stefani Barada dengan NIM 2203005500039. Saya Rismawati Latifah dengan NIM 220305501091. Saya Evania Gladys Safira dari kelas H dengan NIM 2203055021132. Saya Monalisa Ponggalang dari kelas H dengan NIM 220305502133. Saya Ausyarilin Valia Wijaya Darmasang dengan NIM 2203055502134. Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, mata, otak, dan organ reproduksi. Vitamin ini memiliki efek antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Selain dari makanan, asupan vitamin E juga dapat diperoleh dari suplemen. Vitamin E banyak terkandung di kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati seperti minyak zaitun dan minyak canola. Vitamin E juga bisa diperoleh dengan mengonsumsi sayuran hijau, sereal yang diperkaya vitamin E, maupun suplemen vitamin E. Adapun sumber utama vitamin E yang baik adalah minyak tumbuh-tumbuhan seperti jagung dan minyak kacang tanah. Lemak hewani seperti butter mengandung vitamin E dalam jumlah yang lebih sedikit. Kandungan vitamin E yang paling penting dalam berbagai bahan makanan seperti minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak benih gandum, minyak ikan, telur, dan sapi, hingga dalam tumbuhan, sementara bentuk lain terdapat pada sel tumbuhan yang lain. Tocotrienols yang juga memiliki aktivitas vitamin E tidak ditemukan pada bagian hijau tanaman, tetapi pada kulit padi dan benih biji-bijian minyak kelapa dan zaitun hanya sedikit mengandung vitamin E. Sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber vitamin yang baik. Daging, unggas, ikan, dan kacang-kacangan mengandung vitamin E dalam jumlah terbatas. Adapun fungsi vitamin E terbagi dua, yaitu yang pertama, fungsi utama vitamin E adalah antioksidan dalam pencegahan oksidasi komponen sel, contohnya asam lemak tidak jenuh, ganda oleh molekul oksigen dan radikal bebas. Dengan menerima oksigen, vitamin E dapat membantu mencegah oksidasi terhadap vitamin A dalam saluran pencernaan. Dalam jaringan vitamin E menekan terjadinya oksidasi asam lemak tidak jenuh. Dengan demikian, membantu mempertahankan fungsi membran sel. Dan fungsi yang kedua, yaitu fungsi biologis vitamin E, adalah untuk melindungi asam lemak tidak jenuh ganda dan senyawa lain di membran sel dan low density lipoprotein dari oksidasi oleh radikal bebas vitamin E, terutama terletak dalam lapisan fosfolipida dengan membran sel. Secara khusus efektif melindungi peroksidasi lipid atau sebuah reaksi kimia yang melibatkan kemerosotan oksidatif asam lemak tidak jenuh ganda. Vitamin E tidak berbau dan tidak berwarna, sedangkan vitamin E sintetik yang dijual komersil biasanya berwarna kuning muda hingga kecoklatan. Vitamin E larut dalam lemak dan dalam sebagian besar pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Vitamin E tahan terhadap suhu tinggi serta asam, tetapi karena bersifat antioksidan, vitamin E mudah teroksidasi terutama bila ada lemak yang kenik, timah, dan garam besi, serta mudah rusak oleh sinar ultraviolet. Istilah vitamin E merujuk kepada dua kelompok senyawa, yaitu tokoperol dan tokotrienol. Semua bentuk vitamin E mengandung dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Kepala mengandung sebuah struktur cincin aromatik yang disebut kroman atau kromanol yang merupakan tempat kerja antioksidan. Ekor tokoperol adalah sebuah gugus pitil, sementara ekor tokotrienol adalah sebuah gugus polisoprenoid.
Ekor vitamin E berfungsi sebagai media berjalannya vitamin dalam membran lipid, jaringan adiposa, dan dalam permukaan lipid dan inti lipoprotein. Vitamin E mengandung 8 tokoferol alami. Kekurangan vitamin E biasanya terjadi karena adanya gangguan absorpsi lemak seperti pada sistik fibrosis dan gangguan transport lipid. Kekurangan vitamin E pada manusia dapat menyebabkan hemolisis eritrosit, di mana yang dapat memperbaikinya yaitu dengan pemberian tambahan vitamin E. Selain itu, kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan sindroma neurologik, di mana terjadinya ketidaknormalan fungsi pada sumsum tulang belakang dan retina. Selanjutnya adalah kelebihan vitamin E. Kelebihan mengonsumsi vitamin E dapat menimbulkan keracunan, namun akibatnya tidak terlalu merugikan seperti sama halnya kelebihan vitamin A. Mengonsumsi vitamin E secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada saluran cerna apabila mengonsumsinya lebih dari 600 mg sehari. Selain itu, mengonsumsi vitamin E dengan dosis tinggi juga dapat meningkatkan efek obat antikoagulan yang dapat digunakan untuk mencegah penggumpalan darah. Metabolisme vitamin E sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat di dalam susunan makanan. Ester vitamin E yang terdapat di dalam bahan makanan dihidrolisa oleh enzim lipase dari sekresi pankreas. Kemudian vitamin E yang dibebaskan tersebut diserap kembali bersama lipoid dan asam lemak hasil pencernaan. Sebanyak 20-60% tokoferol diabsorpsi di bagian usus halus dalam bentuk misel yang pembentukannya tergantung pada garam empedu dan lipase pankreas. Vitamin E dalam bentuk ester akan dihidrolisa dalam usus halus oleh enzim lipase pankreas. Absorpsinya dibantu oleh trigliserida rantai sedang. Peningkatan asam linolenat dan PUFA lainnya dapat menghambat absorpsi vitamin E dengan mengurangi pembentukan sel yang diperlukan. Transportasi dari mukosa usus halus ke dalam sistem limfa dilakukan oleh kilomikron untuk dibawa ke hati. Di hati, bentuk alfa-tokoferol diangkut oleh FLDL masuk ke dalam plasma, sedangkan sebagian besar gamma tokoferol dikeluarkan melalui empedu. Tokoferol di dalam plasma kemudian diterima oleh reseptor sel-sel perifer low density lipoprotein dan masuk ke dalam membran sel. Tokoferol menumpuk di bagian-bagian sel di mana produksi radikal bebas paling banyak terbentuk, yaitu mitokondria dan retikulum endoplasma, tergantung absorpsi empedu. 25% vitamin E diabsorpsi melalui usus, kemudian disimpan di jaringan adiposa, hepar, dan otot.